Roh Kudus, hikmat Allah dicurahkan bagi kami sekalian yang hadir pada kesempatan ini, sehingga kebenaran tidak berlalu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan jalannya pemberitaan ini. Semua kita yang siap diberkati, bersama dengan saya kita katakan amin. Baik, shalom. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya juga mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Ya, Natal sudah lewat, meskipun ada yang masih merayakan Natal ya. Tapi biarlah Natal nanti saat tanggal bulan Desember baru kita ucapin lagi ya saudara. Ya, puji Tuhan. Saya mau bicara pada kesempatan sore hari ini. Temanya adalah menyala-nyala di tahun 2024. Bilang samping kiri kanan, menyala-nyala di tahun 2024. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, satu bagian firman Tuhan ingin saya bacakan buat kita. Ayat ini pendek dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-19. 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-19. Baik. Ya, sudah ada di layar, perhatikan. Janganlah padamkan roh ya. Janganlah padamkan roh. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tadi saya katakan tema kita adalah menyala-nyala di tahun 2024. Nah, ayat ini mengatakan jangan padamkan. Kata padamkan itu berkaitan dengan api ya. Yang namanya api baru bisa dipadamkan. Nah, kalau dikatakan jangan dipadamkan, itu berarti saudaraku, roh di dalam teks ini itu disimbolkan atau dilambangkan dengan api. Nah, saudara, memang di dalam Alkitab Roh Kudus itu bukan hanya saja dilambangkan seperti merpati, seperti air, tapi juga dilambangkan seperti api. Misalnya dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, kita menemukan bahwa pada hari Pentakosta, waktu Roh Kudus dicurahkan, Alkitab mengatakan bahwa seperti lidah-lidah nyala api yang menghinggapi para murid-murid sekalian. Jadi, saudara, seperti lidah-lidah nyala api itu tidak menggambarkan bahwa Roh Kudus itu datang berupa menjadi api, tidak, tetapi seperti itu membuktikan lambangnya atau simbolnya. Dan inilah yang saudara dikatakan di dalam Alkitab, bahwa jangan padamkan roh, jangan padamkan api. Jadi kalau ada Roh Kudus di dalam pribadi seseorang, itu dia seperti memiliki api. Makanya tadi saya berikan tema menyala-nyala. Kalau ada Roh Kudus dalam pribadi seseorang, dia akan berapi-api, menyala-nyala, saudaraku. Dan ini memberikan simbol atau memberikan lambang kepada kita tentang sebuah spirit, semangat, ya, sebuah passion, ada gairah tersendiri bagi orang yang memiliki Roh Kudus, yang memiliki api dari Tuhan. Itu dia mempunyai semangat yang luar biasa. Ada amin? Lihat Roma pasal 12 ayat 11. Kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Oke. Bersama-sama kita baca teks ini. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah. Jadi kalau orang punya roh yang menyala-nyala atau punya api dari Tuhan, maka ayat itu mengatakan dia tidak mungkin kendor semangatnya, rajinnya, ya, passionnya, gairahnya untuk melayani Tuhan. Itu dari hari ke hari akan semakin luar biasa. Nah, karena itu saudara, di tahun 2024 ini mengawali pelayanan persekutuan doa Efata, kita semua mau diingatkan dengan ini firman Tuhan, bahwa kalau Tuhan berikan kepada kita roh,
Tuhan memberikan kepada kita api. Tuhan memberikan kepada kita, saudaraku, sesuatu yang menyala-nyala di dalam pribadi kita. Maka 2024 ini pasti kita akan melayani Tuhan dengan passion. Kita melayani Tuhan dengan semangat. Kita melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Kita melayani Tuhan dengan api. Kita melayani Tuhan dengan begitu luar biasa, tanpa rasa kendor sedikit pun. Itu karena ada yang namanya api Roh Kudus di dalam hidup kita sekalian. Ada amin? Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, karena ada kata jangan padamkan, itu berarti Roh Kudus itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bisa dipadamkan. Nah, tapi saudara mesti ingat ya, kata dipadamkan ini tidak boleh diartikan bahwa Roh Kudus itu bisa mati, atau Roh Kudus itu bisa hilang, bukan. Ya saudara, karena kata dipadamkan ini tidak berarti Roh Kudus itu bisa pergi, atau Roh Kudus itu bisa hilang, atau Roh Kudus itu bisa, saudaraku, meninggalkan kita. Tidak demikian. Karena kalau seseorang menerima Roh Kudus di dalam dirinya, Roh Kudus itu, saudaraku, tinggal tetap di dalam pribadi orang itu. Mari kita lihat ayat ini. Yohanes 14 ayat 16 terlebih dahulu. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. Injil Yohanes 14 ayat 16 ya. Mari Bapak Mama Bersaudara kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi kalau Roh Kudus itu diberikan kepada seseorang, atau api dari Tuhan itu diberikan kepada kita, maka api itu tidak bisa tinggalkan kita. Roh itu tidak bisa tinggalkan kita. Dia adalah penolong yang menyertai kita. Itu ayat katakan apa? 1, 2, 3. Selama-lamanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi sekali lagi, kenapa ada kata padam? Nah, kata padam ini artinya Roh Kudus itu tetap ada. Tetapi kita ini, orang Kupang bilang, cuek dengan Roh Kudus. Atau membiarkan pasif Roh Kudus itu, atau tidak mau membangkitkan Roh Kudus itu di dalam hidup kita. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu yang dimaksud padamkan. Jadi banyak kali orang Kristen, saudara, Roh Kudusnya itu tinggal di dalam dirinya, tapi Roh Kudus itu seperti tidak aktif. Roh Kudus itu pasif. Bahasa Alkitabnya padam. Roh itu tidak menyala-nyala di dalam pribadi orang itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, padahal Tuhan menginginkan Roh Kudus itu tidak boleh padam. Tuhan menginginkan Roh Kudus itu harus bernyala-nyala dalam hidup saudara dan saya. Lihat teks ini, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Injil Matius pasal 12 ayat yang ke-20. Injil Matius 12 ayat yang ke-20. Injil Matius 12 ayat yang ke-20. Ya, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskan, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya sampai. Jadi saudara lihat, Tuhan tidak mau dia padamkan roh dalam diri saudara. Ya, Tuhan tidak mau, saudara, kalau dia sudah kasih Roh Kudus dalam hidup kita, roh itu tidak menyala-nyala. Roh itu tidak bekerja aktif. Roh Kudus itu didiamkan. Tuhan tidak mau. Makanya ada ayat ini, saudara, sumbu yang sudah pudar nyalanya pun dia tidak akan padamkan. Jadi saudara, yang bikin pudar nyala siapa? Sikap kita. Yang bikin itu Roh Kudus pasif, sikap kita. Yang bikin itu Roh Kudus seolah-olah kata padam dipakai dalam teks Alkitab tadi. Itu adalah sikap kita. Karena itu saudara, sore hari ini di awal tahun 2024, persekutuan doa Efata, Tuhan mau ingatkan kita semua supaya kita menjaga sikap hidup kita di tahun 2024, supaya roh yang Tuhan taruh dalam hidup kita, sumbu yang ada dalam hidup saudara dan saya, tidak boleh pudar nyalanya, tapi dari hari ke hari akan tambah bersinar, menyalanya tambah bagus, tambah luar biasa. Itulah hidup kita sekalian. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ada amin? Amin.
Korek samping kiri kanan, jangan padam 2024. Ya, saudara. Nah, sekarang kita akan belajar dari firman Tuhan. Kenapa sampai bisa padam atau pasif atau diam itu Roh Kudus dalam diri kita dari sikap-sikap hidup kita. Nah, mari kita perhatikan 1 Tesalonika tadi pasal yang kelima. Tadi kita membaca ayat 19, saudara. Ya, saya mau ajak kita untuk memperhatikan beberapa ayat sebelumnya dan beberapa ayat sesudahnya. Karena ayat 19 ini diapit oleh beberapa ayat yang sebenarnya menjelaskan tentang sikap hidup kita yang bisa mengakibatkan roh itu menjadi padam. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa sajakah itu? Kita mulai dari ayat 16, 1 Tesalonika pasal yang kelima. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16. Mari jemaat kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebelum dia katakan jangan padamkan roh di ayat 19, di ayat 16 ada sebuah pesan untuk kita bersuka cita senantiasa. Paulus sebenarnya mau menyampaikan kepada jemaat Tesalonika dan kita semua yang membaca firman Tuhan ini, bahwa kalau saudara dan saya mulai kehilangan sukacita, itu akan membuat padam roh yang ada di dalam diri kita. Kalau sukacita yang ada dalam diri saudara dan saya mulai terkerus, mulai menurun, mulai suram, maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, roh yang ada di dalam kita pun akan tidak bekerja secara aktif, secara luar biasa, menyala-nyala dalam hidup kita. Karena sekali lagi dipengaruhi oleh sukacita kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, sekarang kita perhatikan dulu itu kata sukacita. Kata sukacita di dalam teks ini itu dipakai kata kairete. Sama sebutkan. 1, 2, 3. Nah, kairete itu artinya hati yang bergirang. Atau hati yang bersukacita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kenapa hati kita bersukacita? Kata kairete ini muncul di dalam kitab teks perjanjian baru. Itu hampir 15 kali di dalam teks perjanjian baru, saudara. Kairete. Nah, saya sebutkan saja beberapa di antaranya. Misalnya dalam Filipi pasal 4, ayat yang keempat. Mari kita lihat ayat ini. Kitab Filipi pasal 4, ayat yang keempat. Saudara, bersama-sama kita membaca ayat ini. Filipi 4, ayat 4. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Kata kairete atau hati yang bergembira. Di dalam teks ini kita menemukan bahwa ada penekanan di dalam Tuhan. Jadi saudara, rupanya Paulus mau menyampaikan kepada kita semua bahwa anak-anak Tuhan itu hanya bisa bergembira kalau mereka ada di dalam Tuhan. Sebab kalau kita tidak di dalam Tuhan, kita tidak mungkin punya hati yang bisa bergembira terus-menerus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Kenapa kita tidak bisa bergembira terus-menerus? Saudara bisa perhatikan pasal 4 ini ya. Tadi dikatakan di ayat 4, tapi coba saudara mulai baca lanjutannya. Paulus memberikan kesaksian. Saudara, bahwa kita ini kadang dalam menghadapi hidup, kita menghadapi yang namanya kekurangan. Kita menghadapi yang namanya, saudara, keadaan sebentar limpah, sebentar kurang, sebentar kenyang, sebentar lapar. Itu Paulus memberikan penjelasan di dalam teks-teks itu. Bahkan di ayat 6 dia katakan, janganlah khawatir. Berarti dalam situasi kehidupan ini, saudara, orang diperhadapkan dengan berbagai macam situasi yang bisa membuat sukacita hilang. Tetapi Paulus memberikan penekanan di dalam ayat 4 itu, bersukacitalah di dalam Tuhan. Berarti ada jaminan bagi orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, sukacita itu akan tetap tinggal. Ada amin? Nah, saudara, selain di dalam ayat ini, masih ada ayat lagi. Kita lihat dulu, Lukas 10 ayat 20. Lukas pasal 10 ayat 20, kembali kata kairete ini muncul di dalam teks ini. Lukas pasal 10 ayat yang ke-20. Ya. Mari kita baca, 1, 2, 3.
Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi, nah, saudara perhatikan, kata kairete muncul lagi dalam teks ini. Dia katakan jangan kairete karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tapi kairetelah bahwa namamu itu terdaftar dalam kerajaan Allah. Tadi di dalam Tuhan, sekarang terdaftar dalam kerajaan Allah. Saudara lihat ya, ini kalimat-kalimat yang saya sebutkan tadi, ini menunjuk kepada sesuatu yang tidak sementara. Di dalam Tuhan itu sifat kekal. Ya saudara, kerajaan sorga itu juga kekal. Sekarang kita lihat lagi di dalam Matius pasal yang kelima ayat 12. Ya. Kembali, kata kairete muncul di dalam teks ini. Matius pasal 5 ayat yang ke-12. Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-12. Ya, jemaat, kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Bersukacitalah dan bergembiralah karena sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Bersukacitalah, upahmu besar di sorga. Bukan di dunia, tapi di sorga. Jadi sudah dalam Tuhan, kerajaan Allah, upah sorga. Jadi ketika bicara soal gembira, hati yang gembira, Paulus ajak kita untuk tidak boleh fokus kepada apa yang ada di dunia. Yesus mengajak kita untuk tidak boleh lihat apa yang ada di dalam dunia. Kalau sukacita, hati gembira, berfokus kepada apa yang ada dalam dunia, tidak bisa, saudaraku, membuat roh kita akan menyala-nyala di dalam Tuhan. Tapi Tuhan mau, saudaraku, lewat firman Allah, Dia mengajak kita untuk setiap hari memiliki sukacita yang sumbernya dari atas, dari Tuhan, dari kerajaan Allah, dari sesuatu yang kekal. Milikilah hati yang gembira karena itu. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Nah, saudara, kalau saudara hati gembira karena dapat gaji, hati gembira karena naik pangkat, hati gembira karena dapat untung dari hasil penjualan apa yang saudara lakukan, bisnis-bisnis saudara, maka itu gembira yang sementara. Gembira seperti itu hanya membuat roh kita menyala-nyala waktu kita mendapatkan keuntungan, waktu kita mendapatkan sesuatu yang kita lihat tadi, saudara. Makanya ada orang Kristen, kalau lagi diberkati, dia pun roh itu minta ampun. Ya saudara. Karena hatinya lagi mantap, ya saudara. Karena uangnya lagi banyak, ya saudara terkasih dalam Tuhan. Makanya itu kalau dia menyanyi itu luar biasa. Angkat tangan, rentangkan tangan. Ya pokoknya semua dia bisa buat. Karena dia rasa sukacita. Tapi coba, kalau dia mulai alami rugi. Ya, mulai dia tidak mengalami sesuatu yang baik dalam hidupnya. Oh saudara, sukacita hilang. Maka kita juga akan lihat dia mulai lemah, letih, lesu, dan berbeban berat. Ya, jangankan angkat tangan, tepuk tangan pun mungkin sudah tidak mampu lagi. Ya. Saudara terkasih dalam Tuhan, kenapa? Karena dia tidak menaruh sukacita yang dikatakan oleh firman Tuhan itu. Nah, hari ini sekali lagi kita semua yang hadir, jangan sukacita saudara berpatokan pada apa yang ada di dunia. Nanti semangat kita itu muncul tenggelam, roh kita akan sebentar menyala, sebentar mati. Ya. Roh kita sebentar hidup, sebentar mati. Roh kita sebentar kuat, sebentar lemah. Karena sekali lagi, sukacita bersumber dari apa yang ada di dalam dunia. Tapi saya ulang, teks ini mengajarkan kepada kita, kalau kita mau melayani Tuhan sampai Tuhan datang kembali dengan roh yang menyala-nyala, maka milikilah hati yang gembira itu bukan karena sesuatu yang ada di dalam dunia, tapi karena sesuatu yang ada di dalam kerajaan Allah. Itu yang membuat kita, roh kita tidak akan pernah padam. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Makanya saya selalu bilang begini, ya kalau saya pengkhotbah, saudara, saya susun khotbah, semangat khotbah, karena sekali lagi saya diundang KKR di lapangan dengan jumlah jemaat yang hadir 1.000 orang. Saudara terkasih dalam Tuhan, maka saya suka cita gembira, lalu saya susun khotbah dengan baik. Saya waktu khotbah, saudaraku, saya semangat minta ampun. Ya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, maka itu namanya sukacita yang dari dunia. Tapi kalau saya sebagai seorang pengkhotbah, saudara, memberitakan Injil dengan semangat, dengan api yang menyala-nyala,
Bukan karena undangan KKR 1000 orang. Bukan karena saudaraku ada di panggung besar yang bisa disaksikan oleh banyak orang. Tapi karena saya merasakan ada sukacita yang Tuhan beri dalam hidup saya. Karena nama saya terdaftar dalam kerajaan Allah. Karena upah Tuhan siapkan buat saya di sorga. Maka sekali lagi, rohku tidak akan padam dalam pelayanan. Hanya karena melihat situasi dan keadaan. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, itu kita tidak boleh lupakan dalam melayani Tuhan. Karena banyak orang melayani Tuhan sekarang pasang target. Ya, saudara. Rohnya itu ikuti target. Ya. Jangan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu berarti hati kita belum sepenuhnya gembira karena Tuhan. Ya. Tapi karena situasi, karena kondisi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya oleh kemurahan Tuhan ya dipercaya sering pergi KPI. Satu kali kami pergi KPI di satu tempat, saudara. Biasa saya dengan tim ini. Ya, saudara, kalau kami pergi itu sering kali disambut. Bahkan pernah orang sambut kami itu, saudara, ini bukan bercerita tambah. Mungkin sekitar 2 kiloan, saudara. Manusia baris di tengah jalan, penuh. Ya, satu kampung itu keluar semua. Jadi kami mesti turun 2 kilo sebelum masuk itu kampung. Karena manusia penuh di tengah jalan mau sambut hamba-hamba Tuhan itu. Saudara terkasih dalam Tuhan. Wah, hati pun senang lah disambut. Tapi saudara selesai dari KKR di itu tempat, di itu kampung. Kami pindah lagi ke satu kampung. Saudara, waktu kami sampai di itu kampung sunyi senyap. Tidak ada satu manusia pun yang keluar. Termasuk ibu pendeta di itu gereja pun. Tidak sambut kami. Saudara terkasih dalam Tuhan. Lalu pemimpin tim itu bilang begini. Kasih tahu sopir kok kotong balik sah. Tedong sana buka hati untuk terima ketong. Nah, ya saudara. Ya saya bilang coba cek dulu. Ya, jangan sampai dong memang tahu kita mau datang. Tapi ada hal yang mendadak terjadi. Sehingga mereka tidak bisa memberi penyambutan. Saudara. Ya. Tidak apa-apa. Seperti Alkitab mengatakan. Kalau kita tidak bisa terima di satu tempat, kebaskanlah debu kakimu dan kembali ke tempat yang lain. Jadi saudara memtua larang kita tidak boleh turun dari trek. Ya waktu itu kita naik trek. Ya saudara. Tidak boleh turun karena tidak ada penyambutan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, singkat cerita kami memang sucikar balik. Ya. Ya. Saudara, tapi begitu kami mau keluar dari itu kampung tiba-tiba ketemu dengan satu motor yang kenal. Lalu dia bilang, kenapa mau kembali? Ya. Lalu tidak ada yang jawab. Minta maaf. Ya. Itu orang yang ketemu kami, minta maaf. Baru saja tadi. Kami kumpul semua di gereja. Tiba-tiba ada satu jemaat yang meninggal. Jadi ibu pendeta sulari pi, semua sulari pi, gereja tidak ada yang tunggu. Saudara terkasih dalam Tuhan, betapa berdosanya kami ketika kami sudah meninggalkan itu. Ya saudara, baru semua kayak, ternyata dong tidak sambut. Itu bukan karena apa-apa. Bukan karena mereka menolak Injil. Tapi sekali lagi, karena memang ada situasi mendadak yang terjadi, orang meninggal. Saudara terkasih dalam Tuhan. Padahal sepanjang itu otot putar dan kami mulai jalan keluar, itu terjadi omelan di dalam yang begitu luar biasa. Sementara ayat-ayat Alkitab keluar, memang mereka tidak menghargai hamba-hamba Allah dan segala macam. Saudara, kadang-kadang kita ini mengalami sukacita karena sesuatu yang ada di depan kita, ada di sekitaran kita. Bahkan kita berani, saudara, untuk membatalkan suatu pemberitaan Injil hanya karena hal-hal yang demikian. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya mau beri pesan ini buat kita semua. 2024 ya. Mungkin Anda dalam keluarga saja yang beribadah, tapi ingat PDF fakta, roh tidak boleh padam. Amin. Jangan lihat dari orang lain, kok persekutuan doa lain, kok begini, begitu. Jangan, saudara. Kita harus punya roh yang sekali lagi berdasarkan sukacita dari sorga. Bukan karena dari keadaan. Itu yang membuat spirit kita, semangat kita dalam melayani Tuhan tidak boleh kendor. Ada amin? Amin. Tidak boleh dilupakan itu, saudara. Yang kedua, kenapa roh kita itu seringkali padam, pasif? Ya, karena satu, kita tidak punya sukacita dari Tuhan, dari atas, dari sorga.
Yang kedua, mari kita lihat ayat 17, 1 Tesalonika pasal 5. Ayat 17 ya. Jemaat, ini kalimat pendek saja. Mari kita baca. 1, 2, 3. Tetaplah. Saudara, saya memperhatikan kata berdoa di dalam teks ini. Itu dipakai kata proseuchesie. Agak berat ya. Proseuchesie ini, saudara, ini tidak sekedar memberi pernyataan doa. Kita kan biasa doa malam, doa makan, doa tidur, saudara. Tadi kita doa 3 beban, doa syafaat, doa itu macam-macam, doa ucapan syukur. Tapi kata doa di sini, saudara, yang ditulis dengan kata proseuchesie, ini bertalian erat dengan doa yang diperhadapkan dengan situasi yang tidak menyenangkan. Saya tunjukkan beberapa ayat yang juga bicara tentang kata proseuchesie ini. Misalnya, Markus 13 ayat 18. Markus 13 ayat yang ke-18. Markus 13 ayat 18. Mari Bapak Mama jemaat Tuhan, kita membaca teks ini. Markus 13 ayat 18. 1, 2, 3. Berdoalah supaya semuanya itu jangan terjadi pada musim dingin. Saudara bisa baca ayat sebelumnya, misalnya ayat 16. Perhatikan ini. Markus 13 ayat 16. Tampilkan. Ayat 15. 15 lagi mundur. Ayat 14. Satu kata penting ini. Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri. Ya. Ini berarti saudara lihat, ini sudah akhir zaman ini. Pembinasa keji ini yang dimaksud antikris. Ya. Jadi ayat 18 yang tadi bilang berdoalah supaya semua itu jangan terjadi pada musim dingin. Itu bicara soal persoalan yang akan dihadapi pada masa penganiayaan, masa yang sukar, masa yang sulit. Saudara bisa bandingkan juga Matius pasal 24 ya, perikop tentang penderitaan akhir zaman. Nah, ayat yang ke-20 itu kalimat ini muncul. Dia punya paralel, Markus 13 ini paralelnya Matius 24 ayat 20. Saudara terkasih dalam Tuhan, jadi berdoa di sini itu berkaitan dengan situasi yang tidak enak. Berkaitan dengan penderitaan, berkaitan dengan masalah akhir zaman yang akan terjadi. Baru dikatakan tetaplah berdoa. Saudara terkasih, makanya dalam Matius 24 ayat 13 coba ditampilkan. Matius 24 ayat 13. Begini firman Tuhan. Ayat 12. Matius 24 ayat yang ke-12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, kasih kebanyakan orang itu akan menjadi dingin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya artikan kepada roh yang tadi saya berikan tema kepada kita. Kalau kasih dingin, maka saudara terkasih dalam Tuhan, ada kemungkinan roh juga akan padam. Ya. Orang punya semangat, passion dalam Tuhan itu akan padam. Karena apa? Karena situasi, penderitaan, karena banyaknya aniaya, tantangan yang terjadi menjelang zaman akhir itu, atau akhir zaman itu. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau orang tidak berdoa pada masa itu, dia tidak mungkin bisa melayani Tuhan. Tidak mungkin bisa, saudara. Ya, jangankan nanti, sekarang saja. Berapa banyak orang Kristen yang masih punya roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Ya saudaraku, meskipun di tengah-tengah berbagai macam tantangan kehidupan, penderitaan yang dia alami, tapi dia tetap melayani Tuhan. Saudara, orang-orang yang tetap melayani Tuhan meskipun ada dalam tantangan, sebenarnya itu membuktikan bahwa dia adalah orang yang tetap di dalam doa. Sebab doa yang membuat dia kuat, doa yang membuat rohnya tidak padam, doa yang membuat semangatnya tetap menyala-nyala, doa yang tidak membuat dia, saudaraku, menjadi kendor, doa yang membuat dia tetap excellent, luar biasa, itu karena ada doa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, coba tanya orang yang sudah tidak mau melayani Tuhan, saudara, pasti jawabannya itu beraneka ragam.
Tapi paling banyak itu berkaitan dengan tantangan hidup. Saya pernah ketemu orang, saya tanya kenapa tidak melayani. Melayani justru sama sah. Tantangan ini bukan main gila. Ya saudara, akhirnya kendor. Semangat menurun. Saudara, ya, itu belum pada masa zaman antikris, baru sekarang. Apalagi kalau nanti. Saudara, lihat lagi ini ayat Lukas 6 ayat 28. Lukas 6 ayat 28. Lukas pasal 6 ayat 28. 1, 2, 3. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Kata berdoa ini sama dengan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ya. Saudara terkasih dalam Tuhan, siapa yang mencaci kita? Kadang-kadang roh kita itu padam karena orang yang mencaci maki kita. Kita bisa itu pede lah. Saudara minta kalau lihat muka berasa memuntah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, rohmu padam karena lihat orang. Itu berarti kau tidak berdoa buat dia yang mencaci maki engkau. Saudara, kalau kita tetap berdoa bagi orang-orang yang mencaci maki kita, kita punya roh tidak akan padam. Saudara, semakin dimaki, semakin dicaci, semakin saudara dan saya punya semangat, passion, roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ini dapat maki-makian ini, saudaraku, bukan 1 kali 2 kali, terlalu banyak kali. Ya. Mau maki lewat media sosial, maki lewat langsung, maki diulang-ulang, tapi malas tahu, nyantai aja. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, melayani Tuhan itu tidak peduli, saudara yang terkasih. Itu namanya kita orang-orang berdoa. Justru agak aneh kita sebut kita ini pendoa, tapi orang caci maki kita, kita pun semangat kendor. Orang caci maki kita, kita pun roh tidak menyala-nyala lagi untuk melayani Tuhan. Oh, berarti kita bukan orang berdoa. Karena orang yang berdoa itu bukan berdoa hanya pada waktu baik saja, tapi justru ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak menyenangkan, termasuk ketika orang mencaci maki kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lihat lagi ini ayat Matius 26 ayat 41. Kata berdoa itu muncul lagi di ayat Matius 26 ayat 41. Oke, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi jadi kalau kita ini berdoa, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak mungkin jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya. Saya ulang lagi, selain kita berhadapan dengan tantangan, yang kedua, kita berhadapan dengan manusia yang tidak senang, membenci kita, yang tidak suka dengan kita. Itu terkadang buat kita punya roh bisa padam. Lalu yang ketiga, yang bisa buat kita punya roh padam, itulah pencobaan-pencobaan yang datang. Kata pencobaan ini lebih tepat, serangan setan yang datang. Itu seringkali membuat roh kita bisa padam dalam melayani Tuhan. Nah, ini 3 hal yang tidak bisa kita pungkiri selagi kita masih hidup di kolong langit yang namanya bumi ini, saudara. Itu pasti akan terjadi. Masalah pasti datang, orang suka tidak suka kita itu pasti ada, saudara. Yang namanya perbuatan setan, pekerjaan iblis itu tidak akan pernah berhenti selagi kita masih ada di planet bumi, saudara. Nah, itu terkadang menggerus kita untuk tidak punya roh yang menyala-nyala. Roh kita akhirnya padam, pasif. Tapi pesan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini bukan hanya untuk jemaat Tesalonika, tapi bagi kita semua, termasuk PDE Fata yang hari ini memulai pelayanan di tahun 2024. Biarkanlah roh kita sungguh-sungguh menyala-nyala, karena doa menjadi kekuatan kita di saat kita menghadapi situasi-situasi yang sukar. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Ketiga, jadi ingat, yang bisa buat kita punya roh padam itu 1, sukacita. 2, ketika kita tidak berdoa lagi dan kita menghadapi berbagai macam hal di dalam dunia. Yang ketiga, mari kita perhatikan ayat yang ke-18, saudaraku. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ayat 18 bersama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.
Yang ketiga adalah tetap mengucap syukur. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengucap syukur itu penting sekali. Ya. Kontras atau lawan kata dari mengucap syukur itu adalah bersungut-sungut. Ya. Jadi orang kalau tidak mengucap syukur, pasti yang ada hidupnya bersungut-sungut. Nah, saudara, mengucap syukur itu teks ini mengatakan ini kehendak Tuhan. Kata kehendak Tuhan itu lebih tepat diartikan sesuatu yang sudah ditentukan untuk dilakukan. Atau saudaraku, yang disebut dalam bahasa asli Alkitabnya itu adalah yelma. Yelma itu sesuatu yang sudah ditentukan untuk kita lakukan. Ya. Jadi mengucap syukur itu adalah sesuatu yang Allah tentukan. Orang yang disebut anak Tuhan, Kristen, percaya kepada Kristus, salah satu yang Tuhan tentukan dalam hidup kita itu mengucap syukur. Saudara. Makanya dilarang keras buat anak-anak Tuhan untuk bersungut-sungut. Ya. Karena bersungut-sungutlah bangsa Israel mati di padang gurun itu. Ya. Karena melawan kehendak Allah. Saudara, kita rajin gereja, tapi kalau kita rajin bersungut-sungut juga, itu Tuhan marah. Karena kita melakukan sesuatu yang Tuhan sudah tentukan, tapi kita tidak kerjakan. Ya. Mengucap syukur tidak, tapi kita baliknya, bersungut-sungut. Saudara terkasih dalam Tuhan. Saya cerita. Bulan Desember kemarin, saudara, saya lihat ibu-ibu semua di gereja tempat saya layani, yang rambut keriting-keriting dong untuk saudara. Rame-rame ion. Jadi saya juga bilang, kebetulan jemaat tuh salon. Jadi saya bilang begini, habis ion dong, ion bepung ya saudara. Dia pikir beta bercanda. Jadi beta suruh dia ion beta ini. Habis ion saya bilang, mari ion beta. Jadi dia bilang begini, Papa, dia pikir Papa main gila. Sonde ion sungguh beta cuma ion ini. Ya sudah. Jadi dia duduk, dia mulai rawa satu-satu nih rambut. Nih, saudara bayangkan nih rambut ini pendek anak perlu rawa nih. Aduh, makan waktu banyak. Ya saudara, dia rawa, dia mulai ion satu-satu sampai habis. Saudara, nah dia kan tidak kasih tahu saya bahwa orang kalau habis ion itu tidak boleh siram kepala. Itu tidak kasih tahu, saudara. Saya habis ion, saya cium ini obat, ini kan saya pun kepala pusing. Jadi saya masuk kamar mandi, saudara. Ya. Mulai siram, sampo beberapa betaro semua. Lalu keluar datang, ibu istri lihat, kok rambut kenapa basah? Ion habis sudah kasih basah rambut. Saya bilang, kok biar supaya bau hilang toh. Nah, itu keriting ulang lagi. Ya, itu percuma, saudara terkasih dalam Tuhan. Lalu saya pilih di kaca, nah betul itu keriting ulang lagi. Ya sudahlah, mau bilang apa, memang suka keriting dari dulunya, mau karmana lah. Saudara terkasih berusaha untuk kasih lurus, disiram air. Saya keluar, saudara, anak yang saya minta kasih lurus, dia bilang, Bapak ini memang besus setengah mati berjam-jam. Waktu disiram dalam 5 menit, langsung selesai semua. Saudara, saya bilang, sudah bersyukur sajalah. Keriting atau lurus tetap bersyukur. Ya, nanti Bapak, nanti sama ion lah yo. Saya bilang, lu tunggu. Ya, nanti 2-3 kali lagi ketemu ion ulang lah ya. Saudara, saya bilang, lu kenapa saya kasih tahu tipsnya bahwa habis ion itu tidak boleh cuci rambut. Saya pada tahu kan selama ini beta hanya lihat orang saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, kadang-kadang kita ini, saudara, saya ini tidak ada unsur tidak sukacita karena rambut keriting, tidak. Saya tetap bersukacita, hanya saya kepengen tahu juga ion itu karmana. Makanya dicoba-coba itu. Ya saudara, ingatlah kadang-kadang kita ini tidak bisa bersyukur dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya. Kadang-kadang kita ini sudah tidak bisa bersyukur, lalu yang lebih parah kita bersungut-sungut. Ya. Sudah tidak bersyukur, bersungut-sungut lagi, mengomel, saudara. Dengan semua yang Tuhan sebenarnya berikan kepada kita. Nah, itu membuat terkadang roh kita menjadi padam. Saudara, saya temukan kasus banyak orang ya tidak sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan hanya karena dia bersungut-sungut. Ketika melayani bersungut-sungut, melayani bersungut-sungut. Itu tidak akan bisa, saudara. Ya.
Orang kalau mau punya spirit roh yang menyala-nyala dalam Tuhan, dia mesti mengucap syukur dalam segala keadaan. Kalau tidak mengucap syukur, pasti ujungnya akan bersungut-sungut. Nah, kalau bersungut-sungut, roh tidak bisa menyala-nyala. Saudara bayangkan kita melayani Tuhan. Ya. Misalnya kita pergi pelayanan di tempat yang jalannya tidak bagus. Saudara. Itu kadang-kadang membuat orang punya roh bisa padam di tengah jalan. Ya. Padahal tadinya sudah semangat-semangat. Tapi karena jalan yang parah-parah, sudah turun dari mobil. Sudah lemah. Ya. So tidak semangat lagi. Kenapa? Karena sekali lagi dia tidak mengucap syukur dalam segala keadaan. Karena mengucap syukur itu Tuhan kehendaki. Bukan hanya dalam keadaan-keadaan yang baik. Bukan hanya dalam keadaan-keadaan yang menyenangkan. Dalam segala keadaan kita harus bisa mengucap syukur. Karena itu sore hari ini sekali lagi hal ketiga ini jangan dilupakan. Kalau saudara mau punya roh yang tetap menyala-nyala, terus saudara, ya, jangan pernah bersungut-sungut di dalam melayani Tuhan. Tahun baru kemarin saya pergi selamat dengan seorang anak Tuhan. Lalu dia bilang begini, Pak Pendeta, saya ini mau curhat lama. Lalu dia mulai curhat. Kira-kira ini salah atau tidak Bapak? Dia tanya saya. Saya bilang, "Karmana?" Dia bilang begini, saudara. Bapak bayangkan, kami ini kan tim WL sama-sama. Ya. Kami menyanyi sama-sama, kami memuji sama-sama. Ya. Ada tim musik, tim singers semua, saudara. Tapi Bapak, masa dong bisa bikin beta nih anak tiri? Ya, saudara. Kenapa? Iya Bapak, habis pelayanan. Ya. Coba dong jangan kasih kelihatan beta, baik. Ini dong kasih kelihatan beta. Dicerita sama saya, saudara. Minta maaf, saya beri kesaksian, tapi saya kasih dia jawaban. Jadi semua orang dikasih amplop tim altar, kecuali hanya dia saja. Dan di depan dia, saudara. Nah Bapak, hati itu sakit lah. Memang beta sudah mengharapkan itu. Ya. Tapi coba jangan kasih tunjuk begitu. Sudah terkasih dalam Tuhan. Saya bilang begini. Itu Tuhan menguji ucapan syukurmu kepada Tuhan. Ya. Saya bilang kamu mesti lihat dari kacamata positif. Kamu tidak boleh lihat dari kacamata negatif. Orang bisa mengucap syukur itu kalau dia melihat segala sesuatu dari kacamata positif. Saya kasih contoh dia. Kebetulan dia kasih saya Aqua, saudara. Saya tidak minum yang Sprite, Fanta, Coca-Cola. Saya bilang minta saja Aqua. Lalu sudah waktu itu saya sudah minum sekitar segini juga. Lalu saya tanya dia. Waktu kamu lihat gelas Aqua yang saya pegang ini. Saudara terkasih dalam Tuhan. Kamu lihat ini gelas Aqua. Kamu coba lihat dari dua sisi. Ya. Coba kamu lihat. Ya. Orang kalau melihat ini gelas Aqua yang saya minum ini. Ada orang berkata begini. Ya sudah. Ada orang berkata, karena lihat yang kosongnya, maka orang bilang begini, air tinggal sedikit. Ya, karena dia lihat yang kosongnya. Ya. Tapi coba kamu lihat yang ada airnya. Abaikan yang kosongnya. Saudara. Maka kamu akan bilang begini, puji Tuhan, masih ada air. Ya saudara. Sama-sama melihat satu masalah. Tapi saudara dari dua sudut pandang yang berbeda. Orang yang melihat kosong selalu mengeluarkan kata sungut-sungut. Tapi orang kalau melihat air yang isinya, dia akan selalu bersyukur di dalam segala hal. Makanya saudara, dalam hidup ini kita akan selalu diperhadapkan dengan dua sisi tersebut. Tergantung saudara melihat dari sisi yang mana. Kalau saudara selalu melihat masalah dari sisi yang negatif, maka saudara akan selalu bersungut-sungut dalam segala hal. Tapi kalau saudara melihat dari sesuatu yang positif, saudara akan terus mengucap syukur di dalam segala hal. Dan itu membuat rohmu tidak akan padam. Dan tambah hari, tambah menyala dalam Tuhan. Amin, saudara. Ya. Jadi coba kita belajar dalam hidup ini, saudara. Mengucap syukur itu kehendak Tuhan. Nah, namanya kehendak Tuhan. Maka kita harus, saya pakai bahasa ini, paksakan. Ya. Kita harus ngotot untuk menerapkan kehendak Tuhan itu dalam hidup kita. Dengan cara seperti itu. Apapun kita mesti jadikan itu kehendak Allah. Apapun itu kita mesti jadikan itu bagian daripada kehendak Tuhan. Ya, saudara. Jadi jangan pernah lihat sisi yang lainnya. Nah, maka saudara akan mengucap syukur. Saya bilang, kamu mesti lihat itu. Ya, saudara.
Satu ketika, ya, ada seorang jemaat, saudara, datang kepada saya dan berkata, Pak Pendeta, saya mulai tidak senang dengan si itu. Saya bilang, kenapa? Bayangkan Pak, saya ketemu sudah beberapa kali. Salaman dengan dia itu hanya ujung jari saja Pak. Jadi kayak salaman cuma begini saja. Cuma begini saja. Kira-kira bepun tangan ini ada kotor apa? Ya. Memang betanya orang miskin, tapi bepun tangan juga risih ya. Itu hanya gara-gara jabat tangan. Ya. Saudara, saya bilang begini, Pak Sutanya kok belum? Kenapa waktu Pak jabat tangan dan dia hanya sorong tangan sepoong sah? Ya saudara, beta belum tanya. Nah, kalau belum tanya, Pak jangan kasih kesimpulan dulu. Bisa ada beberapa kemungkinan. Ya saudara, kemungkinan pertama, dia memang tidak suka dengan Pak, karena mungkin dia pikir Pak pun tangan kurang steril. Bisa, saudara. Tapi itu baru kemungkinan satu. Ada kemungkinan yang kedua, saudara. Kemungkinan yang kedua itu apa? Jangan sampai dia pun tangan luka, sehingga dia pegang hanya sepoong saja, saudara. Atau ada kemungkinan yang ketiga, dia buru-buru. Jadi dia langsung jalan. Kan sudah terkasih dalam Tuhan. Jadi ada 3 kemungkinan. Tapi Pak membatalkan 2 kemungkinan. Pak cuma pakai 1 kemungkinan. Kemungkinannya adalah dia benci saya. Karena dia benci saya. Karena saya pun tangan tidak bersih. Saya pun tangan tidak steril. Dia orang kaya. Sudah, akhirnya sudah lihat. Timbulnya bahasa negatif. Timbulnya bahasa fitnah. Timbulnya bahasa yang tidak menyenangkan. Tapi coba kamu pakai 2 kemungkinan yang di belakang. Sudah terkasih dalam Tuhan. Kamu tidak akan terpengaruh dengan situasi jabat tangannya itu. Nah, jadi saudara ingatlah baik-baik. Saudara, hari ini kalau saudara punya roh tidak mau padam, tiap hari belajar untuk mengucap syukur. Dan saya ulang, kalau mau mengucap syukur harus selalu lihat dari kacamata yang berbeda. Jangan pernah pakai kacamata negatif untuk melihat situasi dan keadaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu hal ketiga. Keempat, mari kita lihat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat yang ke-20-21. Ya. Ayat 20-21. Mari kita perhatikan. Tadi kan saya bilang ayat 19 itu diapit. Ayat 16, 17, 18. Lalu kemudian sekarang 20, 21, dan 22. Ya. Perhatikan 20-21 lebih dulu. 1, 2, 3. Dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Saudara, yang keempat adalah kalau mau supaya roh kita tidak padam, jangan pernah mengabaikan yang namanya karunia-karunia Roh Kudus. Ya, saudara. Kata anggap rendah itu dipakai kata exogenate yang artinya tidak ada arti. Ada orang yang menganggap nubuat-nubuat itu tidak ada arti. Ya saudara. Ketika kita menganggap, saudaraku, karunia-karunia roh itu sesuatu yang tidak ada arti, maka saudara, ada kemungkinan roh kita itu akan menjadi padam. Roh kita pasif. Roh yang ada dalam kita itu tidak akan bekerja. Saudara terkasih dalam Tuhan. Karena kita ini tidak mau menilai Roh Kudus itu yang bekerja. Jadi saudara, ada hal yang firman Tuhan ajarkan kepada kita tadi dalam teks itu. Dia bilang tidak boleh anggap rendah, tapi bukan berarti terima semuanya. Oh, semua nubuat kita terima. Semua karunia kita lihat. Saudara, kita pikir semua dari Tuhan. Kita terima mentah-mentah. Bukan. Ada kalimat ujilah. Ya, saudara. Kata ujilah itu berarti memeriksa. Dokimasete dalam bahasa Yunani. Memeriksa. Membedakan mana palsu dan mana asli. Saudaraku. Kata dokimasete itu lebih tepatnya itu seperti sebuah logam. Ya, emas. Yang kemudian diuji keasliannya. Ini imitasi atau emas? Saudara terkasih dalam Tuhan. Caranya gampang. Kalau emas, siram air terus-terus, tetap mengkilat. Imitasi siram air berapa kali, kena sabun, amblas dia. Kalau saya mau pakai air sabun, pakai tes saja dengan api.
Ya, angka api bakar. Emas pasti akan terus bersinar kemuliaannya. Tapi kalau imitasi, bakar pi, hitam, gosong. Selesai. Saudara kasih dalam Tuhan. Jadi kita bukan disuruh untuk menolak, tapi kita disuruh untuk menguji. Kita disuruh bukan untuk menganggap rendah. Kita bukan disuruh untuk membuang, tapi menguji segala sesuatu. Ujian yang paling tepat itu adalah firman Tuhan. Nah, karena itu Bapak, Mama, Saudara sekalian, hari-hari ini kan nabi palsu ini muncul banyak. Ya, sorry saya bicara ini, pengkhotbah palsu juga muncul banyak. Tapi jangan pernah anggap rendah. Begitu saudara dengar firman, uji. Ya. Hamba-hamba Tuhan palsu banyak. Karunia-karunia palsu banyak. Tapi jangan langsung, saudaraku, vonis. Atau jangan langsung buang. Jangan. Kita uji dulu dengan kebenaran. Ini benar tidak? Ini palsu atau tidak? Jangan juga terima dengan cepat. Karena dia datang pakai dasi, ya, dia datang baju lengan panjang, celana bagus, sepatu mengkilat, lalu kita bilang, hamba Tuhan baru datang, ya sudah. Ya, padahal pemberitaannya mungkin bukan pemberitaan Injil, bukan kebenaran. Nubuatan-nubuatan yang disampaikan bukanlah nubuatan yang datang dari Tuhan, saudara. Tapi karena kita sudah terhipnotis, kita sudah menganggap semuanya benar, kita tidak pakai uji lagi. Wah, itu mempengaruhi roh kita. Karena itu saudara terkasih dalam Tuhan, kalau mau roh kita tetap menyala di tahun 2024, pesan yang keempat ini jangan dilupakan. Ya saudara, uji segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, termasuk bukan hanya kepada orang lain, terdiri kita juga kita harus uji. Tuhan, ini karunia ini masih dari Tuhan, kok jangan sampai beta mulai ada-ada. Ya saudara, mesti uji ketemu diri. Ya. Saudara, kalau kita tidak uji lagi karunia-karunia yang ada dalam diri kita, ada kemungkinan besar, saudara, kita sebenarnya sudah terperangkap kepada hal-hal yang sebenarnya bukan lagi yang membuat roh kita bisa menyala-nyala dalam Tuhan. Ya. Jadi itu hal yang kita tidak boleh lupakan. Jadi kalau mau roh di tahun 2024 ini menyala, saya ulang lagi, uji segala sesuatu. Kemarin Natal di Kotokoa, Mama berdua juga ikut hadir. Selesai, kita masih cerita-cerita. Ada yang tanya sama saya, Pak Pendeta, Karmana nih, sekarang tuh begini, ya. Ada persekutuan doa katanya. Ya. Yang kita pergi duduk, langsung tutup mata. Sebentar Bapak khotbah dari Mazmur pasal 32, misalnya, sudah. Nah itu kira-kira Bapak itu karunia dari Tuhan atau bukan? Saya bilang sama mereka, saya belum bisa sebutkan itu dari Tuhan atau tidak. Sebelum saya juga lihat dulu, itu di mana itu? Ya, saya tanya dia, saudara, itu di mana? Itu siapa itu? Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Saudara, saya tidak bisa vonis, tapi saya juga mau tahu itu betul atau tidak. Saya bilang itu tiap minggu atau kadang-kadang. Saya tanya, saudara. Bapak tiap minggu. Jadi kita pilih kalau pas doa firman kita pu hati suduk dah. Bapak ada juga tapi itu katanya sudah dari awal suka kasih tahu. Jadi begitu datang saudaraku doa pembukaan itu langsung omong ayat yang sebentar dikhotbahkan. Jadi itu masih bisa sibuk sedikit-sedikit. Tapi yang ini sudah terkasih dalam Tuhan pas doa firman. Jadi itu si pengkhotbah itu dia pun hati dukdak kalau pas doa firman. Ini ayat di mana ini? Ya saudara, karena sabantar lu buka, lu baca, tasalu khotbah pimana, matilah kita. Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, karena itu saya bilang begini, saya ini sekolah teologi ya, lalu kemudian juga mengajar di kampus teologi sampai ini detik. Tapi kalau sorong ayat tiba-tiba, saya juga gelap. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, karena itu kita betul-betul, saudaraku, kita otak ini kekijiana. Sama kayak tempurung kelapa, mau potong dipaksa ngotot dengan sesuatu yang datang secara mendadak. Itu sesuatu yang tidak mungkin akan maksimal. Saya bilang begini, Yesus saja tidak pernah ajar begitu. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia kasih pesan murid-murid, pergi, ya. Jadikanlah semua bangsa muridku. Ya.
ajarlah mereka. Jadi kata murid itu berarti itu orang non pi belajar dulu. Sudah belajar baru pi ajar. Ada kata murid, saudara. Berarti mesti jadi orang-orang yang diajar dulu. Sudah belajar dulu. Sudah belajar baru pi ajar. Nah ini kita tidak belajar, tiba-tiba datang langsung Mazmur 32, matilah kita. Ya saudara terkasih. Kita tidak belajar ini, tiba-tiba lu Mazmur 32. Waduh, saya bilang baik kok dia Mazmur. Kalau tiba-tiba dia bilang wahyu, aduh mati lagi. Ya saudara, itu lebih parah lagi itu. Bahasa nubuatan simbolis semua itu. Ya saudara, jadi saya bilang ya ujilah itu nubuat dengan baik. Apakah itu dari Tuhan atau bukan? Ya, karena sekali lagi Alkitab bilang nabi palsu sudah menjalar ke seluruh dunia. Ya, roh kita bisa padam hanya karena kita menganggap rendah nubuat dan kita tidak menguji segala sesuatu yang datang dari Tuhan. Yang terakhir, yang kelima, saudaraku. Ayat yang ke-22. 1 Tesalonika 5 ayat 22. Ya, mari kita baca teks ini. 1, 2, 3. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Lebih tepatnya ini, saudara, sebenarnya kata kejahatan ini bukan menunjuk kepada produknya, tapi dari oknumnya. Ya. Siapakah oknum dari produk kejahatan itu? Oknumnya adalah setan, iblis. Jadi ini ayat ini sebenarnya bilang, jauhkanlah dirimu dari iblis. Dari setan, jauhkan diri kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kenapa kita mesti jauhkan diri dari setan? Karena setan itu berusaha untuk mau bergaul dengan kita. Setan itu berusaha untuk, saudaraku, mempengaruhi manusia. Setan itu mau bersahabat dengan kita. Bahkan Alkitab mengatakan dia mau jadi bapak kita. Yohanes pasal 8, saudara, ayat 44 bilang di situ kan, kalau kamu tetap menjadi pendusta dari kebenaran, maka bapakmu adalah si iblis. Jadi iblis itu mau jadi bapak kita, dia mau jadi sahabat kita. Tapi ini teks berkata, jangan. Ya saudara, ayat ini katakan jauhkan diri kita dari bapak setan itu. Jauhkan diri kita dari si iblis oknum itu. Karena kalau kita dekat dengan setan, otomatis roh kita akan padam. Saudara, kalau kita dekat dengan setan, maka roh kita tidak akan bisa menyala-nyala. Kalau kita lebih dekat dengan setan, maka pasti roh yang ada di dalam kita akan pasif dan diam. Karena itu saudara, bergaul kariblah dengan Tuhan. Karena kalau saudara bergaul karib dengan Tuhan, iblis jauh dari saudara. Tapi kalau saudara tidak bergaul karib dengan Tuhan, iblis dekat dengan kita. Lihat ini ayat Yakobus pasal 4. Ayat yang ke-6 mulai. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yakobus pasal 4. Bukan ayat 6. Ayat yang ke-8 mulai. Yakobus pasal 4 ayat 8. Saya ingat ini ayat. Ya. 1, 2, 3. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tayangkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang berdoa. Ayat 9, Yakobus pasal 4. Lihat lagi ayat 9, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yakobus pasal 4. 1, 2, 3. Sadarilah kemalanganmu, berduka citalah dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Saudara lihat dua ayat ini. Jadi kalau kita mendekat kepada Allah, ya saudara, Allah mendekat kepada kita. Saudaraku, dan kalau kita mendekat kepada Allah, kita akan semakin menyadari akan hidup kita. Kita akan semakin meratapi akan hidup kita, saudara. Dan itu akan membuat kita semakin tahu bahwa sebenarnya di luar Kristus, di luar Tuhan, kita tidak mungkin, saudara, bisa hidup berkenan di hadapan Allah. Nah saudara, ini kunci untuk kita punya roh tidak padam di 2024 ini. Kalau saudara tetap mau punya semangat yang sama di 2023, bahkan mungkin intensnya mesti naik di 2024. Tambah lagi punya passion, semangat yang menyala-nyala. 5 pesan yang kita dengarkan pada kesempatan ini. 1, sukacita di dalam Tuhan. 2, tetap berdoa. Yang ketiga, saudara jangan
mengucap syukur dalam segala keadaan. Yang keempat, jangan padamkan roh dengan menganggap rendah nubuat. Lalu kemudian yang kelima, ingat baik-baik, jauhilah si setan. Dekatlah kepada Tuhan, maka rohmu dari hari ke hari akan menyala-nyala. Ada amin? Ada amin? Sama-sama kita katakan, jangan padam rohmu. Bilang sama-sama dengan saya, harus menyala-nyala. Bilang samping kiri kanan, 2024 harus menyala. Amin. Satu, sama-sama katakan dengan saya. Satu apa tadi? Bersuka. 1, 2, 3. Bilang samping kiri kanan, jangan lupa. Belum pulang lupa, ini bahaya nih. Bersuka cita. Yang kedua bilang apa? Tetap berdoa. 1, 2, 3. 3, sama-sama katakan mengucap syukur dalam segala keadaan. Yang keempat, jangan anggap rendah nubuat, karunia-karunia roh ya. Lalu yang kelima, sama-sama katakan jauhkan diri dari, bilang samping kiri kanan, setan suka dekat, tapi kamu harus jauh. Ya, Tuhan berkati. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Kita mau syukuri firman Tuhan dengan satu pujian. Kita naikkan di hadapan hadirat Tuhan dan kita berdoa karena Tuhan baik, beri kita roh yang luar biasa dalam hidup ini. Rohmu yang hidup penuhiku. Kubuka hati untuk jamahanmu, berserah penuh. Haleluya. Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Terima kasih Tuhan. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Ku buka hati berserah penuh. Amin. Di hadirat Kau ambil alih seluruh hidup di altarmu. Amin. Menjauh sekali lagi rohmu yang hidup. Amin. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalirkan jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Ku buka hati untuk jamaah berserah. Thank you Jesus. Kau ambil alih seluruh hidup di altarmu. Ku buka hati. Haleluya. Kami mau berserah di hadirat-Mu Tuhan. Kau ambil alih seluruh hidup di altar. Mari kita sungguh katakan, ku buka hati
Kudus. Kami berserah hanya pada Tuhan. Kau ambil seluruh hidup di altar-Mu, menyembah di altar-Mu, altar-Mu, menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap saat, setiap waktu kami biarkan Roh Kudus bekerja lebih jauh, lebih heran. Sebab kami rindu, kami bukan hanya saja diberi kepercayaan untuk ada di tahun-tahun yang Tuhan masih izinkan kami lewati. Tapi lebih daripada itu, kami rindu melewatinya dengan sebuah semangat, passion, roh yang menyala-nyala. Agar hidup kami tambah hari menyenangkan Tuhan. Hidup kami menyukakan hati Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Allah. Tolong kami semua yang hadir dalam ibadah perdana 2024. Biarlah Tuhan, tidak ada satupun di antara kami yang kehilangan passion, kehilangan gairah, kehilangan semangat di tahun 2024 ini. Biarlah Tuhan kami semua sesuai dengan firman Allah. Tuhan beri kami sukacita, roh yang semangat dalam berdoa, roh yang terus membangkitkan kami untuk mengucap syukur, roh yang terus membawa kami dari hari ke hari untuk tidak menganggap rendah segala sesuatu, tetapi mengujinya dengan kebenaran. Jauhkan kami dari segala pencobaan, jauhkan kami dari segala jerat iblis yang berusaha untuk terus menyerang kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Biarlah kebenaran ini bukan hanya sekedar didengarkan, tapi kami semua akan menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan. Tegak. Baik, puji Tuhan, semoga diberkati oleh firman Tuhan, amin. Berkat kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kita akan bilang sembah syukur kita. Saya undang Bapak saudara semua bangkit berdiri. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.